I love you girls. One Piece full di episode ke-7 ini kita akan mengetahui kenapa seorang Nami yang sudah lama berteman dengan Monkey D. Luffy harus berkhianat dan membelot menyerahkan peta Greenland ke Arlong. Ini jawabannya. Jika kamu tidak punya duit untuk bayar nonton Netflix, nonton di sini aja ya. Sebelum kita lanjut menontonnya, like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Gratis, nggak bayar. Jinbei is a fool. A government dog to an inferior. Sebelumnya di episode ke-6 kita sudah membahas dan sudah menontonnya, memperlihatkan Nami yang berkhianat terhadap Luffy dengan membawa peta Greenland langsung pergi bersama Arlong. Dan di episode ke-7 ini kita diperlihatkan Luffy yang bersama krunya tetap pergi mencari Nami dengan bantuan indera ke-6 Bagi. Bagi, si badut tetap di bawah Luffy sebagai petunjuk arah kemana mereka akan pergi mencari Nami. Luffy sama sekali tidak pernah membenci Nami meskipun telah bersekutu dengan Arlong. Tapi ia ingin mencari Nami agar mau bergabung lagi bersama dengan mereka di kapal Going Merry dan bisa bersama-sama menuju ke Greenland. I just need to hear it for myself. Di episode ke-7 ini banyak tanda tanya dan teka-teki yang harus dijawab oleh Nami. Kenapa ia menjadi bagian anak buah Arlong? Kenapa ia berambisi mendapatkan peta Greenland dan memberikannya secara cuma-cuma ke Arlong, si manusia ikan? Ada apa dengan Nami? Semua ini ada jawabannya. Jawaban yang harus didengar langsung dari Nami. Apakah di episode ke-7 ini jawaban atas pertanyaannya? Berkisar dari I'm not hungry. Berkisar dari peperangan antara kerajaan Okyot melawan bajak laut. Setelah peperangan usai, seorang marin bernama Belmer menemukan dua anak perempuan bernama Najiko dan Nami. Belmer yang melihat kedua anak ini seperti ketakutan dan trauma dengan rasa kasihan dan iba setelah pensiun dari marin. Belmer membawa Najiko dan Nami untuk tinggal di Pulau Konomi dan menetap di desa Kokoyashi. Nami dan Najiko sudah dianggap oleh Belmer seperti anaknya sendiri. Ia merawat keduanya dengan secara adil. Hidup bertahun-tahun di desa Kokoyashi, memanfaatkan lahan pertanian yang ada dengan menjadi seorang petani kebun jeruk. Cuman Nami ini berbeda dengan Najiko. Nami yang masih kecil aja sudah pintar mencuri. Bahkan sampai-sampai ia bisa mencuri atlas sejarah East Blue tanpa ketahuan oleh Genzo. Di sini Genzo adalah sebagai kepala dan yang menjaga desa Kokoyashi dari serangan bajak laut. Saat Nami mengembalikan buku sejarah East Blue yang dia curi dari Mr. Genzo, di hari itu juga Arlong datang ke desa Koko, membuat kegaduhan, menjara, membunuh, dan menghancurkan desa Koko. Arlong yang membuat desa Koko sebagai perasannya dengan menguasai desa Koko, memaksa warga menyetorkan pajak keamanan ke Arlong. Saat pertama kali datang ke desa, Arlong sudah menghancurkan rumah-rumah di desa Koko.
And no matter what you hear, do not come out. Arlong menyambangi rumah Belmer dan meminta upeti 100.000 per orang. Mengingat di rumah Belmer ada 3 orang, upeti yang harus dibayarkan oleh Belmer adalah 300.000 beri. Cuman dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan tidak memiliki uang, Belmer harus pasrah untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ia langsung dibunuh di depan Najiko dan Nami. I love you girls. Dan saat Arlong mendiami dan menguasai desa Koko, justru ada yang aneh. Nami mendatangi Arlong dan menawarkan diri untuk menjadi anak buah Arlong karena Nami pintar, juga jago mencuri, dan ia juga memiliki bakat menggambar. Nami yang menawarkan diri suatu hari ia akan bermanfaat membantu Arlong sekaligus bisa mengantarkan Arlong menuju ke Greenland. Tapi Nami juga sebagai anak buah tidak hanya dengan cara berterima kasih, tetapi ia meminta sebuah imbalan juga kepada Arlong. Dan apa imbalannya? Kita berpindah ke kapal Luffy. Usopp yang saat ini menjadi navigator Going Merry melihat daratan Pulau Konomi, pulau yang mereka tuju berkat bantuan si Bagi badut nakal. Di pulau Di pulau inilah Nami dan anak buah Arlong menetap. Nami juga yang sudah nyaman dan terlihat bahagia tinggal bersama kawanan manusia ikan. Dan saat Nami menemui Arlong di Arlong Park akan menyerahkan peta Greenland ke Arlong. Nami juga langsung ditugaskan oleh Arlong. Setelah Nami menyerahkan peta Greenland, Nami langsung ditugaskan oleh Arlong untuk mengambil uang upeti ke sebuah desa yang sudah telah lama tidak membayar upetinya kepada Arlong. Desa Koko namanya, desa tempat Nami dibesarkan. Desa yang sekarang sudah membenci Nami karena membelot. Awalnya Nami menolak untuk tidak pergi ke desa Koko mengambil upeti di desa itu. Cuman karena ini sudah perintah dari Arlong, Nami harus menjalankannya. Luffy dan kru akhirnya sampai ke Pulau Konomi dan menyusuri desa Koko. Desa yang seperti tidak memiliki penghuni dan sunyi. Ternyata semua warga desa Koko berkumpul di depan balai Mr. Genzo. Mereka sedang mengumpulkan biaya pajak yang akan diserahkan ke Arlong. Di kejauhan, Luffy sudah melihat Nami yang datang menghampiri Mr. Genzo agar menyerahkan pajak upeti desa Koko. Setelah mendapatkan uang upeti dari Mr. Genzo, Nami juga melihat Luffy dan dia menghampirinya. Nami menyarankan agar Luffy pergi meninggalkan desa Koko dan enyah dari muka Nami. Kalau dilihat dari muka Nami, sebenarnya berat rasanya mengatakan hal seperti itu sekaligus mengusir teman sendiri. Tetap ia harus lakukan karena ia memiliki rencana yang tidak bisa diganggu oleh orang. Hey! Scar guy! Luffy bingung kenapa Nami menjadi jahat dan mau memeras para warga desa Koko. Apa yang mempengaruhi Nami menjadi seperti ini? Luffy langsung mencari tahu. Luffy ingat saat penyerahan upeti pajak ke Nami, Luffy melihat seorang perempuan yang seakan-akan tidak patuh kepada Nami meninggalkan Nami. Mungkin inilah jawaban kenapa Nami seperti ini. Luffy ingin menemui perempuan tersebut. Setelah Luffy mengetahui tempat tinggal perempuan tersebut dari Genzo, Luffy dan kru langsung menuju ke rumah perempuan itu. Sesampai di rumah Najiko, awalnya mereka ingin didor oleh Najiko dan Luffy menceritakan ke Najiko bahwa mereka adalah teman Nami dan satu tim di kapal Going Merry. Agar lebih meyakinkan lagi, Sanji menyeletuk mencoba menawarkan Najiko untuk makan masakan buatan Sanji sambil nanti ia bisa menceritakan ke Luffy dan teman-teman tentang Nami. Sambil makan dan bercerita bersama Najiko,
dan menceritakan ke Luffy bahwa Nami adalah adiknya. Dan ia juga tidak mengerti kenapa sampai hari ini Nami menjadi seperti orang jahat, menjadi pengikut Arlong, padahal ibu mereka telah mati dibunuh oleh Arlong di depan mata mereka. Padahal Nami dari kecil sudah menjadi anggota Arlong. Hal ini yang masih membuat tanda tanya dan alasan apa Nami mau melakukannya. Sementara di Arlong Park, semua manusia ikan berpesta. Sambil minum-minum, Arlong dan anak buahnya yang sedang berpesta bersantai, Nami datang membawa upeti dari desa Koko. Ingin membicarakan kesepakatan yang dulu pernah mereka bahas saat Nami datang ke Arlong di waktu masih kecil. Awalnya Arlong menolak dan mungkin bisa dibahas esoknya lagi. Tetapi sebelum membahas hal itu, keburu para marin datang yang dipimpin oleh Nezumi untuk menemui Arlong. Pertemuan Nezumi dengan Arlong terjawab juga. Ternyata selama ini Arlong menjadi kuat dan melakukan penjarahan ke desa-desa yang ada di Pulau Konami. Semua dilindungi oleh para marin yang dikepalai oleh Nezumi. Yang ternyata Arlong juga menyetorkan uang tutup mulut ke para marin agar aksinya tidak diganggu oleh para marin. Namun saat ini para marin yang dipimpin oleh Nezumi menginginkan biaya uang tutup mulut yang lebih besar lagi, mengingat banyaknya desa-desa yang dijarah oleh Arlong, terutama desa Koko. Jinbei is a fool. A government dog to an inferior. Tapi Arlong langsung marah karena meminta bagian yang begitu besar, membuat Nezumi ciut menjadikan uang tutup mulut seperti biasa yang disetorkan ke Nezumi. And what about our deal, Arlong? What about it? I have the money. Dan inilah alasan kenapa Nami bergabung bersama Arlong. Setelah ia memenuhi semua rencana Arlong, mulai dari membaca peta dan menunjukkan desa-desa yang bisa dijarah oleh Arlong, memberikan peta Greenland, saatnya imbalan Nami yang harus dijawab oleh Arlong. Selama ini Nami ikut Arlong adalah tujuannya untuk membebaskan desanya, yaitu desa Koko. Nami akan membeli desa Koko dari Arlong sebesar 100 juta beri dan uangnya sudah disiapkan oleh Nami. Selama Nami bekerja menjadi anak buah Arlong, Nami sudah mengumpulkan uang sebanyak 100 juta beri yang nanti akan dia berikan ke Arlong. Jika Nami sudah memberikan uang 100 juta ke Arlong, desa Koko akan terbebas dari jajahan Arlong. Arlong dengan mulutnya yang manis mau memenuhi permintaan dan kesepakatan mereka berdua. Besok paginya Nami akan memberikan uang tersebut, tapi Arlong tidak bodoh. Tidak mungkin dengan begitunya ia menyerahkan desa Koko ke Nami. Justru ia memiliki siasat licik juga. Kurobi anak buahnya diperintahkan lagi untuk memanggil para marin yang dipimpin oleh Nezumi untuk mengikuti Nami kemana pergi, karena Nami menyimpan uang sebesar 100 juta beri. Dan we need to speak to the owner of the establishment. I'm afraid the chef is busy. Dan kita hampir lupa dengan Laksamana Garp. Laksamana Garp yang tidak henti-hentinya mengejar Luffy setelah oratornya kepada para kadet yang akan menangkap para bajak laut kelas kakap. Meskipun telat dalam mengejar Luffy, ternyata Garp sampai juga di Baratie bertemu dengan Kapten Zep. Need some information about a young pirate who was here recently, name of Luffy. Langsung menanyakan ke Zep kemana perginya Luffy dan teman-temannya, karena si topi jerami ia tahu sempat singgah di Baratie. Tapi Zep tetap tutup mulut seakan-akan ia tidak pernah mengenal yang namanya Luffy si topi jerami, dengan alasan banyak orang yang datang ke Baratie untuk makan, jadi ia tidak akan mengenalnya satu persatu. Mencoba mengalihkan pembicaraan dengan Laksamana Garp dengan cara menawarkan Laksamana Garp makan steak yang paling enak di Baratie secara gratis. Sambil berbincang-bincang sekaligus minum wine, Laksamana Garp menyuruh Koby dan Madun untuk pergi meninggalkan mereka karena pembicaranya mungkin ke arah yang lebih rahasia antara 2 minstrel shooters
Good man. juga Kobi dan Madun juga minum di bar tempat Barbarati, dan sambil bercerita dan bersantai, Kobi juga membocorkan ke Madun bahwa Luffy yang sekarang mereka kejar adalah cucu dari Laksamana Garp. Cerita demi cerita tentang si topi jerami mereka ceritakan sampai sang bartender mendengarkan pembicaraan Kobi dan Madun dan mengatakan ke Kobi bahwa ia tahu kemana Luffy dan temannya berlayar, yang namanya informasi Wanipiro. Fellow with a straw hat came through here the other day. Do you know where he was heading? Setelah mendapatkan informasi dari bartender Barati, Kobi dan Madun langsung melaporkan ke Laksamana Garp dan melaporkan kemana Luffy berlayar. Laksamana Garp langsung memerintahkan semua para marin untuk memutar haluan dan bersiap-siap menuju Pulau Konomi. Zeff sempat memperingatkan Laksamana Garp untuk berhenti mengejar Luffy karena Luffy ini anak yang spesial, anak yang hampir mirip dengan bajak laut Gold Roger. Tapi Laksamana Garp tetap bersikeras dan meninggalkan Barati menuju Pulau Konomi. Kurobe. Bring Nesumi back in here. Go. What I think? Sementara jawaban atas semua rencana Nami adalah uang 100 juta yang akan diberikan kepada Arlong, disimpan oleh Nami di kuburan ibunya. Saat ia menggali kuburan tersebut, Najiko langsung datang dan ingin menghabisi Nami. Najiko marah ke Nami, sudah menjadi budak Arlong, malah mau menghancurkan makam ibu sendiri. Saat Najiko mencoba menghantam Nami dengan sebuah tombak, ia melihat uang 1 koper. Akhirnya Nami menjelaskan ke Najiko bahwa uang 100 juta beri ini sudah lama ia kumpulkan dari waktu masih ia kecil saat mengikuti Arlong, dan dananya sudah terkumpul akan diberikan ke Arlong dengan cara membeli desa Koko. Dengan cara inilah ia bisa memerdekakan warga desa Koko yang terbebas dari bajak laut Arlong, dan Nami tidak ingin Najiko mengetahuinya. Jika Najiko mengetahui, Najiko juga bisa mati di tangan Arlong seperti ibu mereka. Dan para marin yang sudah direncanakan Arlong mengikuti Nami langsung datang ke pemakaman ibu Nami dan menuduh Nami merampok sendiri, dan Nazumi memerintahkan anak buahnya untuk mengambil semua uang yang dikumpulkan oleh Nami. Nami dan Najiko tidak bisa berbuat apa-apa, dan uang 100 jutanya akhirnya diambil oleh para marin. Nami sambil menangis-nangis mencoba mencari para marin yang sudah membawa uangnya kabur. Arlong yang sudah mencapai tujuannya yang dibantu oleh Nami, saat ini ia mengumpulkan semua anak buahnya dengan tujuan menghanguskan semua warga desa Koko. Sudah saatnya manusia ikan yang akan menguasai manusia. Arlong yang akan membangun koloni barunya berawal dimulai dari desa Koko dengan menghancurkan para manusia yang ada di Pulau Konomi. Setelah itu, ia akan pergi menuju Greenland untuk menjadi bajak laut terhebat di dunia dengan bantuan peta Greenland. Arlong yang sudah siap dengan anak buahnya sudah siap akan menuju desa Koko. Sementara Nami yang masih mengejar-ngejar para marin yang membawa duitnya sebesar 100 juta beri sudah tidak bisa ia kejar karena sudah hilang. Pupus sudah harapan Nami untuk menyelamatkan desa Koko dari Arlong, dan desa Koko tetap menjadi jajahan Arlong. Tapi Nami lupa bahwa ia punya teman bernama Monkey D. Luffy yang akan siap membantunya. Dan karena Nami sudah putus asa dan tidak tahu harus mengadu ke siapa lagi, Luffy yang sudah ada di sampingnya harus melihat temannya Nami sesedih itu. Luffy sudah siap akan membantu Nami untuk mengatasi semua masalah
yang dihadapi oleh Nami dan dari kejauhan. Apakah Luffy, Zoro, Nami, Sanji, dan Usopp berhasil menyelamatkan desa Koko dari Arlong? Tunggu di episode terakhir, di episode 8. Terima kasih. Of course I will! Terima kasih sudah menonton One Piece Season 1 episode ke-7. Dan tunggu episode berikutnya di episode terakhir di episode ke-8. Agar kami lebih semangat lagi menyuguhkan episode berikutnya, jangan lupa di like dulu ya, di-share dulu, terus di komen, dan terakhir subscribe channel ini. Gratis, nggak bayar, hanya di Netflix nonton One Piece yang berbayar. Bye-bye.